Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai negara Kirgistan. Yuk simak videonya. Negara Kirgistan merupakan suatu negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di bagian Asia Tengah. Nah, nama lengkap dari negara ini yaitu Republik Kirgis. Dengan luas negara sekitar 951 km persegi dengan ibu kotanya Bishkek. Mengenai letak negara Kirgistan. Kirgistan merupakan negara yang dikelilingi oleh daratan dan juga pegunungan yang berbatasan dengan Kazakhstan, Tiongkok, Tajikistan, dan juga Uzbekistan yang terletak pada 39 derajat lintang utara hingga 44 derajat lintang utara dan berada pada 69 derajat bujur timur hingga 81 derajat bujur timur. Nah, Kirgistan ini terletak di rangkaian pegunungan Tian Shan yang sebagian besar daerahnya berupa lembah dan juga cekung. Selanjutnya mengenai bentang alam, di mana yang pertama ada pegunungan Tian Shan. Pegunungan Tian Shan ini membentang melintasi beberapa negara di Asia Tengah. Namun bagian terbesarnya berada di Kirgistan. Nah, puncak tertinggi Kirgistan yaitu puncak Cengiz Chokuso ini merupakan terletak di pegunungan Tian Shan. Yang kedua ada Danau Ishikul, di mana Danau Ishikul ini merupakan danau pegunungan terbesar kedua di dunia yang terletak di ketinggian. Nah, terkenal sebagai tujuan wisata dan merupakan persinggahan bagi para pedagang di jalur masa lalu, yaitu di jalur perdagangan sutra. Yang kedua ada Danau Ishikul. Selanjutnya, keadaan iklim di negara Kirgistan. Iklim pada daerah-daerah di Kirgistan ini bervariasi. Wilayah selatan hingga barat lembah Fergana memiliki iklim subtropik dan memiliki suhu yang sangat panas pada musim panas dengan suhu hingga mencapai 40 derajat Celcius. Untuk iklim kutub tergantung pada ketinggian. Daerah yang memiliki suhu paling dingin memiliki suhu di bawah 0 derajat Celcius selama sekitar 40 hari di musim dingin. Bahkan di beberapa daerah juga mengalami hujan salju konstan pada periode ini. Kemudian, iklim di Republik Kirgis juga dapat diklasifikasikan ke dalam 4 zona utama sesuai dengan topografinya yang berkarakteristik yang khas. Zona lembah subgunung mengalami musim panas yang panas, musim dingin tanpa salju dan sedang, dan hampir tidak ada curah hujan. Kemudian, zona pegunungan dicirikan oleh iklim sedang yang memiliki musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin dan juga bersalju. Zona pegunungan tinggi lebih dingin di musim panas dan memiliki musim dingin yang relatif dingin, dengan suhu berkisar antara jauh di bawah 0 hingga 16 derajat Celcius. Kemudian, pada zona sabuk nifal memiliki iklim kutub dan ditutupi oleh banyak salju serta gletsyer. Selanjutnya mengenai kondisi sosial budayanya. Kirgistan memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.206.465 jiwa pada tahun 2024 dengan kepadatan penduduknya yaitu 37 jiwa per kilometer persegi. Nah, di bagian utara yaitu di sekitar ibu kota, pemukiman penduduknya terpadat. Selain itu di bagian barat di wilayah Osh juga. Nah, sementara wilayah dengan penduduk yang paling sedikit yaitu di sebelah timur tenggara di pegunungan Tian Shan. Nah, kelompok etnis Kirgistan yaitu Kirgistan ada sekitar 73%. Nah, untuk etnis Uzbekistan 14,8%, kemudian etnis Rusia 5,1%, etnis Dungan 1,1%, dan etnis lainnya seperti Uighur, Turki, Tajikistan, Kazakh, Tatar, Korea, Ukraina, dan juga Jerman yaitu sekitar 5,2%. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa negara atau bahasa Kirgiz sendiri, yang itu sebanyak 71,4%. Nah, selain bahasa Kirgiz ada juga bahasa Uzbek yang digunakan oleh sekitar 14,4% dan bahasa Rusia yang dijadikan sebagai bahasa resmi namun hanya digunakan sekitar 9% saja. Penduduk Kirgistan mayoritas beragama Muslim Sunni yaitu sekitar 90% dan beragama Kristen sekitar 7%, serta agama lainnya seperti Yahudi, Buddha, dan Bahai sekitar 3%. Selanjutnya mengenai indikator kuantitatif dari negara maju dan negara berkembang. Nah, negara Kirgistan ini termasuk ke dalam negara berkembang dilihat dari beberapa indikator kuantitatifnya, yaitu dari pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, angka kelahiran, angka kematian, serta angka harapan hidup. Nah, untuk negara maju, pendapatan per kapita itu
sekitar 27.790 US dollar. Sementara untuk negara berkembang yaitu 4.950 US dollar. Nah, dapat kita lihat untuk negara Kirgistan pendapatan per kapitanya yaitu 1.263,99 US dollar. Nah, dapat dikatakan bahwa dari indikator pendapatan per kapita, negara Kirgistan ini masih tergolong negara berkembang. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk, di mana untuk negara maju pertumbuhan penduduknya 0,1% dan untuk negara berkembang pertumbuhan penduduknya 1,5%. Nah, pada negara Kirgistan pertumbuhan penduduknya yaitu 0,79%, di mana 0,79% ini lebih dari 0,1%. Maka negara Kirgistan dapat dikatakan sebagai negara berkembang dari indikator pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada angka kelahiran. Angka kelahiran untuk negara maju yaitu kurang dari 11 jiwa atau 11 kelahiran per 1.000 penduduk. Nah, sementara untuk negara berkembang yaitu 57, dan pada negara Kirgistan angka kelahirannya yaitu 12,1 per 1.000 penduduk. Nah, maka dapat dikatakan pula kalau misalkan negara Kirgistan ini masih tergolong negara berkembang jika dilihat dari indikator angka kelahiran. Selanjutnya untuk angka kematian negara maju yaitu kurang dari 6 per 1.000 jiwa. Nah, untuk negara berkembangnya yaitu 23 per 1.000 jiwa. Nah, untuk negara Kirgistan, angka kematiannya yaitu 18,7 per 1.000 jiwa. Maka dapat dikatakan kalau negara Kirgistan masih tergolong negara berkembang dari indikator angka kematian bayi. Selanjutnya yang terakhir yaitu angka harapan hidup, di mana pada negara maju angka harapan hidupnya yaitu lebih dari 77 tahun, dan pada negara berkembang angka harapan hidupnya yaitu 65 tahun. Nah, pada negara Kirgistan angka harapan hidupnya yaitu 71,8 tahun. Nah, ini negara Kirgistan ini dapat dikatakan sebagai negara berkembang karena angka harapan hidupnya ini masih kurang dari angka 77 tahun, meskipun sudah berada pada angka 71,8 tahun. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa negara Kirgistan ini masih tergolong negara berkembang jika dilihat dari beberapa indikator yang telah tadi dibahas. Nah, selanjutnya yaitu indikator kualitatif, di mana indikator kualitatif ini ada 5 indikator. Yang pertama yaitu etos kerja, selanjutnya yaitu tingkat pendidikan, lalu mata pencaharian, tingkat kesehatan, dan kesadaran hukum. Pada negara Kirgistan, etos kerjanya mereka bekerja keras karena menginginkan produktivitas yang baik. Kemudian dalam tingkat pendidikannya, tingkat melek huruf pada negara Kirgistan ini tinggi yaitu sekitar 99%, namun minat dalam belajar warganya ini masih rendah. Kemudian dalam mata pencaharian penduduk Kirgistan ini berfokus pada sektor bidang pertanian. Nah, selanjutnya pada tingkat kesehatan, di mana fasilitas dan pelayanan kesehatan di negara Kirgistan ini masih perlu diperbaiki. Selanjutnya ada kesadaran hukum. Warga di negara Kirgistan ini tidak memahami hak dan proses hukum yang ada, sehingga kesadaran hukum di negara Kirgistan ini masih rendah. Mengenai sumber daya alam, yang pertama ada batu bara. Batu bara ini diperkirakan hampir 27 miliar ton, dan batu bara dapat ditemukan di beberapa wilayah di negara Kirgistan. Dan yang paling terkenal berada di wilayah Sulukta dan Karakece. Nah, selain itu ada di wilayah Besburhan, Jergalan, dan Tashkumir. Nah, di wilayah Karakece hampir setengah dari produksi batu bara tersebut, sekitar 438 juta ton yang ditambang pada 5 lokasi. Nah, produksi batu bara mengalami penurunan yang signifikan setelah runtuhnya Uni Soviet. Tetapi pemerintah Kirgistan menerapkan beberapa upaya untuk meningkatkan kembali produksi batu bara pada tahun 2018. Dan produksi batu bara telah mencapai 2.395 MT.
emas, yang merupakan mineral tambang yang menyumbang perekonomian negara Kirgistan lebih dari 8% PDB. Negara Kirgistan didapatkan dari pertambangan emas pada tahun 2016. Nah, pertambangan emas di negara ini dimulai sejak tahun 1980-an di Makmal. Dan pertambangan emas ini menarik investasi asing seperti Kanada dan juga Tiongkok. Pertambangan emas di Tadi Bulak Levo Berezi yang dijalankan oleh perusahaan Tiongkok dan Bozim Chankan yang dijalankan oleh perusahaan Kirgistan. Nah, yang selanjutnya mengenai flora yang ada di Kirgistan. Yang pertama ada Tistel Skotlandia, yang tanaman ini dianggap sebagai gulma berbahaya di banyak bagian dunia. Koloni tanaman ini mengganggu kemampuan hewan dan juga membatasi hewan untuk mendapatkan air. Namun, tanaman ini memiliki bunga yang besar dan juga daun yang unik yang membuat tanaman ini dijadikan sebagai tanaman hias. Ini ada bunga Edelweiss, yang merupakan bunga yang tumbuh di daerah pegunungan yang dikenal dengan kelopak bunga yang berbentuk menyerupai bintang. Leontopodium orcharium merupakan spesies Edelweiss yang tumbuh di beberapa bagian di pegunungan Asia Tengah, termasuk pegunungan Tian Shan. Selanjutnya mengenai fauna, yang pertama ada macan tutul salju atau Panthera ucia, yang merupakan sejenis kucing dari pegunungan yang mampu beradaptasi pada lingkungan yang dingin, yang memiliki bulu berwarna putih kuning kecoklatan dan ditutupi oleh bintik coklat atau hitam, yang memiliki ekor dan juga kaki yang berbulu lebat dan yang melindungi dari suhu yang dingin. Selanjutnya ada beruang, di mana ini merupakan subspesies beruang coklat yang mendiami dataran rendah dan juga dataran tinggi dari ketinggian 1000 hingga 4700 meter. Nah, beruang coklat ini paling banyak mendiami pegunungan Tian Shan, tengah, dalam, dan juga barat. Dan jumlah yang lebih sedikit ditemukan di pegunungan lain di Kirgistan. Yang mengenai beberapa permasalahan yang terjadi di negara Kirgistan. Kirgistan mengalami berbagai masalah. Yang pertama yaitu kriminalitas, seperti penyelundupan, perdagangan narkoba, pemerasan, dan juga penggelapan aset negara. Yang kedua ada masalah pada hak asasi manusia, seperti penyiksaan, kemudian kondisi penjara yang buruk, dan penangkapan secara sewenang-wenang. Dan yang ketiga yaitu masalah konflik dengan Tajikistan, di mana pada tahun 2022 ini negara Kirgistan terlibat konflik dengan negara Tajikistan. Fakta-fakta unik negara Kirgistan. Yang pertama yaitu negeri pegunungan. Kirgistan dijuluki sebagai negara dengan surga pegunungan karena lebih dari 90% wilayahnya terdiri dari pegunungan Tian Shan yang memukau. Puncak tertingginya yaitu Jenghis Chokusu mencapai 7.439 meter. Hal ini pula yang membuat Kirgistan disebut sebagai Swiss dari Asia. Budaya nomaden. Tradisi nomaden masih kuat di Kirgistan. Banyak penduduknya tinggal di yurt, tenda bundar portable yang mudah dipindahkan untuk mengikuti ternak mereka. Penduduk Kirgistan juga punya olahraga nasional yang bernama kokboru, yakni olahraga permainan berkuda di mana para pemain harus merebut bangkai kambing dan melemparkan. Oke semuanya, itu beberapa hal mengenai negara Kirgistan. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.